kita baru hari pertama ya memasuki pembelajaran. Minta pada ketua kelas, tolong siapkan. Mana ketua kelasnya? Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Baik, anak-anak untuk belajar? Siap. Luar biasa. Berikutnya, untuk lebih semangat, mari kita nyanyi. Kita ganti ya. Indonesia, negeri yang amat ku cinta. Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Ayo, bagaimana Indonesia itu? Indah, luar biasa. Selain indah, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari teks deskripsi, ya. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama ada tujuan pembelajaran berikut 7.1.1. Teknik peserta didik mampu menentukan ciri teks dari segi objek, tujuan komunikasi pada teks, dan isi teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Kemudian 7.1.2 peserta didik mampu menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Pertanyaan pemantik untuk memancing Ananda supaya apakah Ananda sudah tahu atau belum teks deskripsi? Apakah Ananda pernah mendengar teks deskripsi saat SD? Belum. Siapa yang tahu ciri teks deskripsi? Kemudian apa saja cirinya? Kemudian ciri dari objek tujuan. Untuk memberi pemahaman kepada Ananda, Ibu akan memberikan contoh satu teks deskripsi dalam bentuk prosa. Ayo dengarkan. Mudah-mudahan Ananda dapat menyimak dengan baik ya. Pada suatu malam, suasana begitu mencekam, gelap, penuh dengan rintikan-rintikan hujan. Tak, kedua, hancur antara mobil dan motor tertabrak dan ditabrak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ada korban yang mati di tempat. Kira-kira bagaimana perasaannya? Menegangkan, yang lain. Kenapa? Menyeramkan, yang lainnya. Kaget, menyedihkan. Kenapa bisa menyedihkan, nak? Effendi, maaf Effendiwan. Karena ada orang tua yang melihat anaknya meninggal. Karena ada orang tua ya, nak ya. Ada orang tua melihat anaknya meninggal pas di depan matanya. Menyedihkan, sangat luar biasa. Berikutnya, jadi apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu seolah-olah pembaca atau mendengar, merasakan atau mengalami apa yang disampaikan oleh penulis. Ayo, kita perhatikan. Gambar apa ini? Apa ini kira-kira? Australia. Ini apa? Masjid apa? Ini dari laut saja kita sudah nampak, nah ya. Apa lagi kita lihat ya? Ini masjid
Ada. Hati ya kalau di sini ya. Iya. Kenapa? Ada yang tahu? Jaga pandangan. Jaga pandangan. Betul, banyak bulenya. Bule cantik sama bule ganteng. Kemudian ya. Lanjut. Mari perhatikan bersama materi berikut. Tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian teks deskripsi ya. Kemudian di sini ada ciri-ciri teks deskripsi, ada 3. Sambil-sambilan lah ibu bagikan buku cetaknya ya. Ayo nih. Iya. Ada yang butuh lagi? Ada yang butuh lagi? Ayo siapa yang mau angkat tangan? Ayo. Erin sama Rashid, atau Bapak? Mari, sambil-sambilan bisa dilihat ya isi bukunya tentang kita, tentang pembahasan materi. Ciri-ciri teks deskripsi. Fokus ke depan ya, bisa fokus? Bisa. Ciri teks deskripsi berdasarkan ciri objek. Maksud ciri objek ini bersifat khusus dan personal atau perseorangan. Contohnya kucingku, ibuku. Contoh tadi coastal area. Nah ya, kalau coastal area itu termasuk objek apa bukan? Objek. Sekolah SMP Negeri 1 Meral objek apa bukan? Objek. Selain itu siapa yang bisa beri contoh objek? Ciri isi. Ciri isi itu bersifat terperinci dan konkret. Terperinci itu secara detail. Ya. Contoh kalau di Pelawan itu tadi yang Anda sebut semua jelaskan. Di sana ada pasir, ada airnya warna hijau biru. Hijau. Ada hijau, ada biru, ya, kadang hitam, kadang minyak, iya, tidak ya. Kemudian ada banana boat, ada apa lagi? Macam-macam, ada daun, pohon, pondok, ada yang Anda katakannya. Kemudian lanjut ciri tujuan. Tujuan menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Enak ya? Jadi kalau tujuan itu apa tujuan Anda ke coastal? Apa tujuan Anda ke pantai Pelawan? Apa tujuan Anda main games? Apa tujuan Anda biar cantik gitu? Ya, rapi gitu. Tujuannya untuk apa? Ada tujuannya masing-masing. Kalau ke coastal area, kalau adik-adik kecil atau anak kecil itu sukanya ngapain di sana? Main di wahana berbagai macam. Nah ya, ciri-ciri teks deskripsi A, B, C, D, E, F sampai H. Yang pertama menggambarkan dan melukiskan objek, sudah tadi ya. Kalau A, B, dan C ini merangkum pada bagian pengertian. Ini cirinya nih, pengertian. Objek yang menjelaskan kemudian pendengar seolah merasakan mengalami pengertiannya. Termasuk ciri. Kemudian menggunakan kata sifat, kata biasa dalam keseharian. Lanjut frasa yang membuat kata benda. Kata benda. Pemimpin di kantor ini. Kantor. Kemudian mengandung kata keterangan yang bertujuan memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek. Contoh di rumah, di perpustakaan. Kemudian lanjut menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti perumpamaan atau metafora. Tapi lebih fokusnya kalau teks deskripsi ini lebih suka menggunakan kalau perumpamaan metafora itu kan bisa kita kasih contoh matahari ya. Kalau matahari itu raja siang misalnya gitu. Kalau metafora. Kalau personifikasi, lebihnya fokus ke personifikasi lah sering kita temui pada teks deskripsi ya. Kenapa? Nyiur melambai-lambai itu personifikasi, ya. Masa iya misalnya pasir berlari-larian? Pasir bisa berlari tidak? Tidak. Majas personifikasi adalah majas benda mati seolah-olah bisa hidup. Pasir tidak bisa hidup nak ya? Mati ya? Aduh, pasir berlari-larian, daun menari-nari. Bagaimana daun bisa nari? Jadi teks deskripsi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Contoh cerpen, novel, lagu, iklan,
Kalau ibu kasih contoh teks yang pertama tadi, atau ibu cerita tadi teks deskripsinya, mana jenis mana? Termasuk jenis yang mana tadi? Kedua. Iya, kedua. Nah, seandainya Nada bingung, teks deskripsi berdiri sendiri itu bagaimana? Kecuali daripada ini. Kalau tidak termasuk cerpen, novel, lagu, iklan, kemudian contoh-contoh narasi atau cerita-cerita, berarti dia bukanlah teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Otomatis dia teks deskripsi berdiri sendiri. Bisa dimengerti? Bisa. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa. Semangat, semangat. Kepada Ananda. Jadi pahami dulu ya, dibaca baik-baik LKPD-nya, beban kerja, serta didiknya. Aku kasih waktu 20 menit ya. Dimulai dari sekarang. Saya jadi keluar dari ruang kedua. Saya menceritakan hasil diskusi. Nomor 1. Jelaskan maksud dan ciri-ciri teks deskripsi. Maksud teks deskripsi yaitu teks deskripsi adalah teks yang menuliskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium dan merasakan apa yang dituliskan. Ciri-ciri teks deskripsi yaitu: 1. Menggambarkan atau menuliskan suatu objek, misalnya benda, tempat, perasaan, dan Ayo. Kelompok yang lain mana? Silakan Mas. Koreksi bersama ya. Teks deskripsi berdiri sendiri. Teks yang kedua tentang menggambarkan objek, peristiwa, atau tempat melalui teks deskripsi. Secara bersama berdasarkan beberapa pendapat dari Ananda. Pertama, Ananda mengatakan pembelajaran pada hari ini kita memperoleh mengenal